Presiden Joko Widodo memilih sebuah kebijakan yang tidak populis, yang menghadapkan dirinya pada tudingan tidak pro-rakyat. Melalui sejumlah kebijakan, Jokowi menunjukkan kepemimpinan yang tidak terjebak dalam pragmatisme politik hanya demi popularitas sesaat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 22 Oktober 2020 dengan tema Jokowi siap tidak populer, bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-9900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita tetap menjaga jarak ya. Harus. Mencuci tangan dan menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Kita akan bicara soal Jokowi yang katanya siap tidak populer, Bang. Ya. Tetapi sebelum itu kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini terkait dengan kejadian di Papua ya, Bang ya. Betul. Ini headline media Indonesia untuk hari ini, tuntaskan kasus Intan Jaya tanpa pandang bulu. Maksudnya mandang bulu ini maksudnya apa ini, Bang? Bagaimana, Bang? Iya, tanpa pandang bulu, dan ternyata dari hasil TGPF di mana di situ ketuanya adalah Pak Benny Mamoto, Iya. menemukan adanya keterlibatan aparat keamanan. Oh. Kan gitu. Jadi kalau dibilang tanpa pandang bulu, ya kalaupun yang terlibat melakukan penembakan terhadap pendeta ini adalah seorang aparat keamanan, ya harus tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan itu sudah dijamin oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Tapi peristiwa sesungguhnya mungkin kita harus menunggu ya, apa penjelasannya nanti ya? Kita perlu membaca lebih dalam hasil TGPF-nya. Oke, baik. Kita harapkan semua pihak menunggu dan bagaimana kelanjutannya kita akan ikuti sama-sama. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 1, halaman muka di harian Anda, pemirsa, kali ini terkait dengan pilkada serentak. Petahana lancung manfaatkan dana COVID. Ini maksudnya apa nih, Bang Don? Petahana lancung. Nah, kita pernah bicarakan di tempat ini tentang kemungkinan menggunakan dana COVID untuk kepentingan politik. Dan ternyata ada sinyalemen yang memperlihatkan bahwa ada dana untuk COVID justru dipakai untuk keuntungan politik oleh para petahana. Kan kita waktu itu mengingatkan sebetulnya sumbangan atau dana itu harus sampai tepat waktu. Jangan tunggu ketika pilkada berlangsung. Dan kelihatannya mungkin ada 1-2 yang menggunakan itu ketika justru saat-saat menjelang pilkada ini. Gitu. Dan itu yang kita bilang itu tidak manusiawi dan itu tidak bagus dan tidak proper secara etis untuk kepentingan rakyat. Sambil menyelam minum minuman ringan begitu ya. Tapi pertanyaannya, Bang, apa iya berani, Bang, untuk kemudian ditindak? Ini kan petahana loh, Bang, ini penguasa loh di daerah loh, Bang Don. Gimana, Bang? Ya soal berani sih mestinya ada yang berani gitu. Harusnya ini berani, dalam saat-saat seperti ini kan hasrat untuk menang itu kan besar. Dan itulah yang membuat kita berharap pada KPK atau institusi penegak hukum untuk melihat penyalahgunaan dana ini. Baik. Gitu. Kita kawal sama-sama. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Kali ini dari luar negeri, Bang Don. Jepang mendukung ASEAN Outlook. Apa itu ASEAN Outlook? Ya, ini kan cerita tentang persoalan-persoalan potensi konflik di Laut Cina Selatan. Dan ini sudah menjadi cerita atau menjadi topik umum untuk ASEAN maupun Cina maupun Jepang gitu. Dan kita berharap Jepang kemudian ingin menjadikan kawasan ini sebagai kawasan damai, termasuk ASEAN gitu. Dan saya pernah mengikuti sebuah KTT ASEAN waktu itu di Phnom Penh. Sebetulnya sudah ada pemikiran untuk menyusun semacam code of conduct untuk wilayah konflik ini, Laut Cina Selatan gitu. Nah, Jepang karena ASEAN itu adalah salah satu mitra besarnya, tentu sangat berkepentingan untuk kemudian kawasan ini kawasan damai. Kira-kira begitu. Baik, kita harapkan memang itu tetap dalam kondisi damai karena langsung berdampak juga ke Indonesia ya, Bang, kalau itu tidak damai. Dan jangan lupa itu soal Natuna dan seterusnya itu masih ada tumpang tindih klaim. Baik, diplomasi internasional kita harapkan mengedepankan kedamaian. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa. Kita langsung ke editorial Media Indonesia. Hari ini tajuknya adalah Jokowi siap tidak populer. Kalau saya ingat kan di dalam janji kampanyenya, kalau di periode kedua ini Pak Jokowi memang mengatakan ya sudah siap untuk tidak populer, Bang. Betul. Apa yang baru dari hal ini, Bang? Sebetulnya tidak ada hal yang baru dari keberanian Jokowi untuk tidak populer.
Leo mestinya masih ingat tahun 2014 baru saja terpilih, lalu kemudian dia mencabut subsidi BBM yang bertahun-tahun itu tidak pernah bisa diselesaikan. Sehingga harga BBM waktu itu naik ya? Langsung naik, lalu kemudian ya bahasa Pak Jokowi pada waktu itu, ya kita gunakan subsidi ini untuk itu membakar-bakar uang. Uang kemudian hasil subsidinya adalah hasil pencabutan subsidi itu adalah membangun infrastruktur yang sekarang sedang berjalan. Gitu. Jadi keberanian Jokowi kalau dia tidak kalau dia mengambil langkah-langkah yang tidak populer itu sudah ada sejarahnya. Dan itu bisa kita sebut beberapa lagi yang lainnya. Iya, tapi ada yang mengatakan begini Bang, kan ada gium Vox Populi, Vox Dei. Betul. Suara rakyat, suara Tuhan. Kalau tidak populer berarti tidak mau mendengarkan suara rakyat. Apa betul begitu ya? Itu betul. tentu betul itu. Baik, kita akan bahas itu Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 22 Oktober 2020. Jokowi siap tidak populer. Jokowi siap tidak populer. Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo kembali menjadi sasaran kejengkelan bahkan kemarahan sebagian masyarakat Indonesia. Dia dikritik habis-habisan terkait dengan kebijakan yang sekilas tidak berpihak kepada rakyat. Tak cuma kritik, hinaan juga membanjiri Jokowi pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang sapu jagat itu merupakan inisiatif pemerintah yang disetujui DPR dalam rapat paripurna pada 5 Oktober silam setelah melalui pembahasan cukup panjang. Undang-undang Cipta Kerja memang syarat pro dan kontra. Mereka yang pro menilai undang-undang itu merupakan wujud reformasi besar bagi perbaikan tata kelola perekonomian, utamanya investasi. Mereka yang kontra berpendapat undang-undang itu terlalu berpihak ke pengusaha dan menyengsarakan kaum pekerja. Penolakan pun marak hingga sekarang. Unjuk rasa besar-besaran yang digelar mahasiswa, pelajar, dan kalangan buruh terus terjadi di banyak daerah. Tak cuma DPR yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Jokowi juga menjadi sasaran tembak pengunjuk rasa. Narasi-narasi bahwa Jokowi telah berpaling dari rakyat disuarakan di mana-mana. Dia dicap sebagai pemimpin yang ibarat kacang lupa kulitnya. Pemimpin yang dengan gampang meninggalkan rakyat setelah berkuasa. Intinya, pada saat ini Presiden Jokowi menjadi salah satu sosok yang paling tidak populer di mata sebagian rakyat. Di dalam negeri, Jokowi sedang tidak populer karena dia menginisiasi kebijakan yang tidak populer bernama Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan kali ini saja pula dia berada pada posisi itu. Penyebabnya pun sama, yakni lantaran dia membuat kebijakan yang tidak populer. Tahun lalu, Jokowi juga kerap jadi samsak hidup. Dia dihujani pukulan kritik hingga hinaan dari segala penjuru setelah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 2 kali lipat dari besaran sebelumnya. Pun ketika Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan biaya mencapai 466 triliun rupiah. Tatkala mengamini revisi undang-undang tentang KPK yang oleh sebagian pihak dianggap langkah mundur dalam perang melawan korupsi, Jokowi kembali menjadi sasaran demonstrasi. Sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah kebijakan itu memang tidak populer. Akan tetapi, Jokowi tetap membuatnya karena dia tidak mau hanya berpikir saat ini. Dia berpikir jauh ke depan dengan menyiapkan segala perangkat agar bangsa ini sanggup menghadapi tantangan yang pasti akan lebih berat. Undang-Undang Cipta Kerja misalnya dibuat untuk menanggalkan seabrek persoalan yang selama ini menghambat investasi. Undang-undang itu menyederhanakan sekaligus memangkas obesitas aturan maupun perizinan sehingga investor akan lebih tertarik berinvestasi. Jika investasi bertumbuh, lapangan kerja pasti bertambah dan ujung-ujungnya angka pengangguran akan berkurang. Itulah pola pikir jangka panjang Jokowi, kendati risikonya tidak populer. Pola pikir itu pula yang melandasinya ketika membuat kebijakan-kebijakan yang tak juga populer sebelumnya.
Penaikan iuran BPJS Kesehatan umpamanya terpaksa dilakukan agar sistem jaminan kesehatan nasional tak berhenti akibat anggaran tak cukup lagi. Revisi Undang-Undang KPK terpaksa dilakukan agar pemberantasan korupsi berjalan di koridor yang benar. Seorang pemimpin seperti halnya Jokowi yang genap 6 tahun memimpin Republik ini memiliki dua pilihan. Dia bisa berpikir hanya untuk kepentingan sendiri dengan membuat kebijakan yang populer meski sebenarnya tak baik bagi masa depan bangsa, atau dia tak peduli dengan diri sendiri dan berani membuat keputusan yang membuatnya dimusuhi sebagian kalangan, tetapi sejatinya baik untuk masa depan negeri. Pemimpin hebat ialah pemimpin yang tidak terjebak dalam pragmatisme politik hanya demi popularitas sesaat. Dia akan terus bekerja dan membuat perubahan meskipun orang-orang tidak menyadari dan mencemoohnya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut, pemirsa, selepas jeda. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita tadi sudah melihat bagaimana survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, Bang Don. Dan sekarang sebelum kita berdiskusi, Bang, kita akan coba mendengarkan langsung penjelasan dari Kepala Staf Kepresidenan yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Muldoko. Pak Muldoko, selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi, Mas. Pagi, Pak Muldoko. Melihat perkembangan terakhir, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Joko Widodo saat ini semakin tidak bersifat populis, tidak mau mengambil kebijakan populis. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang tidak mau mendengarkan suara rakyat. Penjelasan Pak Muldoko seperti apa? Silakan, Pak. Begini ya, sebuah pemikiran besar yang digagas oleh Pak Jokowi pada 14 Agustus belum menyampaikan, saya tidak mau lagi semua terjebak pada rutinitas, business as usual dan monoton. Saya ingin membawa tradisi-tradisi baru, pola-pola dan cara-cara kerja baru. Untuk itu kita harus membaca momentum. Krisis ini membuat lompatan besar menjadi bangsa Indonesia yang maju. Itu lompatan besar ya. Kita melihat bahwa perkembangan lingkungan global yang begitu cepat, berikutnya ke dalam ada sebuah regulasi dan birokrasi yang semuanya dari kita merasakan tidak nyaman. Berikutnya kita lihat lagi ya, pertimbangan proyeksi demografi ya. UN Population Prospect 2010-2085, di situ kita harus waspadai ya. Angkatan kerja setiap tahun kita 2,9 juta. Jumlah lansia pada tahun 2045 42,8 juta. Pada tahun 2010 11,9 juta. Berikutnya penduduk yang tinggal di perkotaan 69,1 juta. Ini semuanya harus mulai dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah Presiden membuat sebuah proyeksi besar ke depan dengan melihat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Jadi tidak bisa kita mengabaikan tantangan yang jelas-jelas di depan mata kita. Untuk itulah Presiden berani mengambil sebuah risiko. Ada dua pemimpin ya tipenya. Yang satu pemimpin yang menikmati kemewahan atas kekuasaan sehingga tidak banyak berbuat untuk masa depan. Tapi beliau seorang pemimpin yang justru take risk
mengambil risiko yang bahkan tidak populis. Risiko itu diletakkan pada dirinya sendiri. Nah, ini sebuah pilihan, Bung. Jadi tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Tapi kita ingin mengukir sejarah masa depan atau tidak, itu persoalannya. Oke, Pak Muldoko, untuk orang yang mungkin mengikuti dengan seksama bagaimana sepak terjang seorang Joko Widodo, mungkin bisa memahami seperti yang Anda jelaskan barusan. Tapi kalau kita ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja yang terakhir, Pak, itu banyak orang yang kita duga ikut berunjuk rasa karena belum mengetahui persis apa sebetulnya isi Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga kelihatannya mudah terombang-ambing oleh anjuran-anjuran atau kata-kata dari orang yang kita duga memang punya kepentingan yang lain. Sehingga orang mengatakan komunikasi publik, Pak, yang harus diperbaiki. Dan itu kalau tidak salah Pak Muldoko juga katakan. Bagaimana soal komunikasi ini, Pak Muldoko? Ya, ini memang Presiden juga sudah menyampaikan atas buruknya komunikasi publik, baik dari kita maupun dari semua pihak ya di kalangan pemerintahan. Dan kami menyadari semuanya itu kami aware untuk bisa memperbaiki ke depan. Ini sebuah pengalaman yang sangat baik yang perlu dikelola. Bagaimana sebuah inisiatif perundang-undangan yang diproses oleh DPR. Ini sebuah peristiwa baru bagi kami ya, untuk mengelola bagaimana mengkolaborasikan komunikasi publik agar bersinergi dengan baik. Dan ini kita rasakan memang ya, ada sebuah komunikasi yang tersendat bagaimana kami bekerja, tapi Presiden sudah memberikan arahan yang sangat jelas, kita akan perbaiki dari waktu ke waktu. Dan Presiden mengambil langkah cepat bahwa naskah perundang-undangan itu dikirimkan kepada kelompok-kelompok strategis, baik dari dari pimpinan-pimpinan agama maupun kelompok yang lain, untuk segera bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya atas substansi undang-undang itu. Sehingga nantinya bisa mendistribusikan informasi itu kepada berbagai kalangan komunitasnya, dan kami akan memberikan dorongan yang sepenuh-penuhnya begitu. Pak Muldoko, ini mungkin pertanyaan terakhir saya, Pak. Sebetulnya kan ketika kebijakan publik itu diambil oleh seorang Joko Widodo, itu kan berdampak secara langsung maupun tidak kepada kepopuleran dirinya dan juga kepada legitimasi kekuasaan, Pak. Ketika semakin banyak kebijakan yang dianggap tidak populis karena memang bersifat jangka panjang seperti yang tadi Pak Muldoko katakan, itu kan bisa membahayakan kekuasaan legitimasi seorang Presiden Joko Widodo. Bagaimana Pak Muldoko? Yang harus kita jawab dengan meyakinkan kepada publik ya, kepada masyarakat ya, bahwa kita ini baru saja menikmati upper middle income ya. Itu baru 1 tahun. Kita melihat Brasil, Meksiko, Malaysia lebih dari 10 tahun dia tidak bisa keluar dari negara berpendapatan tinggi. Itu hanya Singapura, Jepang, dan Korea yang bisa keluar dari situ. Untuk itu Pak Jokowi sudah mewaspadai jangan sampai Indonesia terjebak dalam middle income trap itu. Ya, maka harus membuat sebuah langkah-langkah lompatan besar. Kalau tidak, kita berkutat dalam sebuah lumpur, akhirnya kita makin dalam dan makin dalam. Ini perlunya sebuah sosialisasi dari segenap bangsa. Intinya bahwa mengelola negara ini tidak cukup oleh pemerintah. Partisipasi publik dalam berbagai hal sungguh sangat diperlukan. Apalagi kita saat ini menghadapi game changer baru ini ya, COVID-19 yang tidak kita perkirakan sebelumnya, maka sesungguhnya di sini adalah yang diperlukan bagaimana kita bersatu padu bangsa ini menghadapi sebuah situasi yang cukup sulit ini. Baik. Terima kasih Pak Muldoko sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi Pak Muldoko. Pertanyaannya kembali Bang Don, ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan menurut beberapa orang, kelihatannya Pak Jokowi sekarang itu semakin jalan sendiri saja. Tidak mendengarkan suara rakyat, katanya begitu Bang. Bagaimana Bang Don? Ya tentu Vox Populi, Vox Dei. Tetapi kan Jokowi ini kalau saya beruntung karena berkali-kali menginterview beliau ya. Ada yang insight dan kalau kita mau mencoba mendalami, Jokowi ini orang yang berani membeli peluang ke depan.
seperti kenaikan BBM, lalu kemudian mengalihkan uangnya itu untuk pembangunan infrastruktur, itu kan soal opportunity. Saya rasa soal Omnibus Law itu juga sama. Ada dana investasi, ada peluang itu, dan sekarang harus dilakukan karena kita mau membeli peluang ke depan untuk kemudian juga membuka lapangan kerja. Jadi tidak perlu menunggu pandemi COVID ini selesai karena katanya ini sengaja dilakukan terburu-buru supaya orang tidak fokus, katanya begitu Bang Don. Ya bisa saja secara politis kan bisa orang ngomong apa saja gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita lihat track recordnya, ya kelihatannya presiden akan mengambil langkah seperti itu gitu. Dan dia punya keberanian untuk itu dan siap untuk tidak populer. Gitu Leo. Tapi apakah itu kemudian berarti memang tidak mendengarkan suara rakyat? Karena kalau kita barusan saja dengar seorang kepala staf kepresidenan kan mau menjelaskan kepada kita, tapi itu harus kita jawab selepas jeda Bang Don. Dan Musya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Don, kita akan coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curug Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Don Bosco Salamun. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Edward, pendapat Anda Pak? Saya teringat dengan apa kata-kata Jokowi pada pelantikan dia yang kedua, bahwa sekarang saya akan memimpin dengan tanpa beban. Ini saya ingat betul kata-kata ini. Jadi apa yang dilakukan Jokowi betul. Contoh Omnibus Law itu sudah terpikirkan sejak tahun 2016 pada periode pertama. Tapi pertimbangannya kalau dia lakukan saat itu, dia sulit untuk membangun Indonesia ini dengan merata ke seluruh penjuru bumi Indonesia dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, karena dia akan dijegal. Pada periode kedua ini betul-betul dilaksanakan. Sekarang kita ambil contoh. Saya pribadi mengalami kasus BPJS. Saya pernah kateter 18 juta, saya cuma bayar iuran 50.000 satu bulan. Kalau mau bayar 18 juta itu 30 tahun saya ngumpulkan duit itu. Ada keuntungan dari, jadi kalau BPJS dinaikkan, ya wajar lah kalau yang mampu memberikan subsidi kepada. Kalau yang miskin betul silakan pakai KIS, gratis kartu Indonesia. Ini betul-betul tindakan yang tidak populis dilakukan Jokowi seperti Omnibus Law. Ini kan pandangan yang jauh ke depan, yang memikirkan bangsa ke depan. Tanpa memikirkan kepentingan sesaat saat ini. Suatu hal yang luar biasa dilakukan seorang pemimpin. Dia tidak memikirkan apa kepentingan kekuasaannya. Dia memikirkan kepentingan bangsa ini supaya maju. Diperhitungkan bahwa 2-3 juta tenaga kerja akan muncul setiap tahun. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah, selamat pagi. Kelihatannya masih belum bisa tersambung. Tapi begini Bang Don, kalau kita mendengar tadi kata Pak Edward, ini adalah suatu yang berani dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Pertanyaannya begini Bang, kalau memang ini adalah dianggap semacam pil pahit, Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian dulu ada undang-undang anti korupsi, kemudian undang-undang KPK, lalu juga ada kenaikan BPJS. Itu kan hal-hal yang untuk saat ini, untuk jangka pendek, memang tidak enak untuk sebagian orang. Bagaimana Bang? Ya ini betul, kita semua diminta untuk minum pil pahit. Cuman respon tubuh kita terhadap pil pahit itu beda-beda. Beda-beda ya. Jadi itu sebabnya ada yang gaduh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Kira-kira gitulah situasinya. Dan karena itu kemudian kritiknya adalah atau pertanyaannya adalah apakah pil pahit ini dosisnya tepat atau tidak saat ini gitu. Itu kemudian yang kita butuhkan dalam bentuk dialog, dalam bentukan bagaimana PP terhadap Omnibus Law ini berjalan dan dibuat untuk kemudian favor untuk semua orang. Kira-kira situasinya seperti itu. Gitu. Tetapi pil pahit memang kita harus minum. Tadi saya bilang Jokowi itu punya keberanian untuk membeli peluang di depan. Ingat dana subsidi BBM hasilnya dari infrastruktur. Infrastruktur pun yang dibangun belum kita nikmati saat ini. Tapi coba bayangkan 10 tahun yang akan datang. Mungkin kita juga berpikir
yang sama tentang Omnibus Law ini gitu. Orang harus membeli masa depan, bukan masa depan yang jauh, masa depan yang dekat. Sekarang respon kita adalah sangat beragam seperti ini ya. Kita selesaikan begitu untuk kemudian respon ini bisa disatukan, semua orang bisa punya satu bahasa. Karena toh ini juga untuk kebaikan kita bersama. Memang yang jadi pertanyaan adalah apa betul ada itikat untuk kebaikan bersama. Ya, kita lihat track record gitu. Kalau track recordnya tampak, ya mestinya kita percaya dong. Kecuali kalau track recordnya tidak ada sama sekali. Tapi itu Bang, pertanyaannya Bang, apakah memang tidak bisa ya dilakukan kebijakan publik yang memang bagus untuk masa depan dan dibutuhkan oleh bangsa ini, tapi sekaligus populer begitu Bang? Apakah tidak bisa dibuat seperti itu? Untuk beberapa hal kita tidak bisa memilih dua-duanya gitu. Jadi keberanian seorang pemimpin adalah menghitung risiko itu gitu. Dan dia tahu bahwa risiko itu membuat dia tidak populer. Saya kira Pak Edward sudah mengingatkan masa-masa awal pelantikan masa kedua Pak Jokowi. Dan saya kira kita semua tahu gitu. Dan sekarang dia tidak punya kepentingan untuk populer atau tidak. Itu kita sekarang tugas kita adalah mengawal apakah hitung-hitungannya benar gitu. Dasar hitungannya, arahnya, latar belakangnya benar nggak? Honestly kita melihat ini sebuah kebijakan yang terhormat untuk kita semua nggak? Kira-kira begitu. Dan manfaatnya untuk kita semua itu betul nggak gitu? Kan itu bisa dihitung dan bisa dikalkulasi sebetulnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa di periode kedua ini seorang Joko Widodo semakin kalau meminjam istilah zaman dulu Bang, kopoh katanya begitu, jalan sendiri, tidak mau mendengarkan suara rakyat, itu benar atau tidak Bang? Saya sih tidak yakin seperti itu ya. Karena ada beberapa kebijakan yang mungkin bisa jadi bukti. Coba bayangkan dulu MRT itu ya, 30 tahun jadi proposal. Moda raya terpadu itu ya? Dari zaman dulu sudah ada? Dari zaman dulu sudah 30 ada. tahun? Ketika dia jadi gubernur, putusin. Lalu kemudian siapa sekarang yang tidak menikmati MRT? Kira-kira begitu. Gitu. Dan saya kira hal-hal seperti itu banyak. Sama seperti BPJS. BPJS itu adalah sebuah kebiasaan baru. Dan kemudian kita harus mengongkosi kesehatan kita dengan harga yang lebih baik. Supaya ini tidak macet. Apalagi ada fakta banyak juga orang-orang kita menggunakan uangnya untuk kepentingan yang membuat dia tidak sehat, kira-kira begitulah. Jadi ada reasoning di belakang itu, ada juga unsur pendidikan di belakang itu, tetapi kita bisa melihat sistem kesehatan kita mungkin akan berjalan lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Ada yang menyoroti begini Bang, sebetulnya yang tadi dikatakan oleh Bang Don dijelaskan bahwa ini adalah membeli peluang, mewujudkan harapan di kedepan hari, itu bisa lebih tidak menuai tolakan-tolakan atau serangan-serangan kalau dijelaskan lebih awal, lebih masif, lebih jelas dan dilaksanakan lebih konkret oleh bukan hanya seorang Joko Widodo, tapi mungkin oleh menteri-menterinya, oleh kepala-kepala daerah yang lain. Ini bagaimana kondisi sekarang, Bang? Ya itu kan selalu dianggap bahwa atau ada kesan Jokowi itu bekerja sendirian. Gitu. Ya memang Jokowi sangat menonjol karena visi yang ada kan visi presiden. Dan orang atau para pembantunya menjalankan visi presiden. Tetapi kan tidak berarti bahwa orang lalu kemudian melihat begitu saja. Saya sih yakin bahwa ada orang yang membantu gitu. Cuman apakah punya keberanian untuk membantu dan bisa membuat lebih baik dari apa yang dibuat oleh Jokowi misalnya, itu kan pertanyaannya. Tapi setiap orang mestinya memberikan kontribusi sehingga terlihat bahwa orkestrasi pemerintahan ini adalah pemerintahan yang solid, pemerintahan yang kuat untuk menjalankan kepentingan umum secara lebih baik begitu. Iya, karena masih ingat saya Bang tentang komunikasi di periode pertama itu kalau tidak salah di ujung-ujung pemerintahan yang periode pertama akhirnya pemerintah lebih banyak bersuara, lebih banyak mengkomunikasikan karena ternyata saya pun melihat Bang, ketika komunikasi itu dilakukan, saya baru sadar ada waduk-waduk besar yang sudah dibangun, ada jalan tol Trans Sumatera yang sudah dibangun, tol Trans Jawa sudah menyambung, bandara banyak dibangun, listrik sekarang hampir tidak pernah lagi kalau di Jawa ya, mohon maaf untuk para pemirsa yang mungkin di luar Jawa, Sumatera, yang hampir tidak pernah padam lagi. Nah, hal-hal seperti ini kan sering masyarakat itu semacam taken for granted Bang, tidak melihat ini adalah buah dari suatu kerja keras yang dilakukan mungkin tidak terlalu ramai. Nah, soal komunikasi ini Bang, apakah memang
cukup sekarang seperti ini atau bisa ditingkatkan lagi? Ya, salah satu handicap pemerintahan Jokowi masalah komunikasi. Celakanya adalah sekuat apapun komunikasi yang disampaikan kepada publik, tapi di tengah-tengah disrupsi media sosial yang begitu besar, itu betul-betul membutuhkan kekuatan lebih gitu. Itu sebetulnya yang diperlukan saat ini gitu. Kekuatan untuk menyampaikan itu kepada publik, tapi ya memang harus dimulai dengan berbagai kebijakan itu harus didialogkan, diwacanakan secara luas, karena itu juga itu kan ada berkat juga dari keluasan media sosial kan. Jadi semua orang bisa berpartisipasi. Jadi ada manfaat dan kemudian bisa dibicarakan secara luas. Sehingga kalau sudah dibicarakan secara luas, pada ujungnya kan orang bisa memahami gitu. Nah, tetapi kekuatan atau diksi untuk menyampaikan itu memang menurut saya diperlukan. Betul-betul karena Jokowi sendiri bahasa tubuhnya bahasa komunikasi yang baik begitu, tetapi kekuatan diksi itu juga menjadi persoalan. Mestinya ada orang yang betul-betul membantu untuk menyampaikan itu dengan loud and clear gitu. Komunikasi kebijakan publik sering dilihat bahwa ini menjadi PR yang harus lebih banyak dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kalau kita melihat ini Bang, apakah memang kemudian teorinya semua kebijakan publik yang akan dikeluarkan harus dikomunikasikan dari awal sekali, atau memang ada kebijakan-kebijakan yang katakanlah seperti Cipta Kerja begitu, yang memang lebih baik tidak terlalu banyak diumbar di awal, karena nanti bisa rawan diselewengkan, rawan disalahartikan, rawan ditunggangi, sehingga ya sudah ambil saja keputusan itu, tidak lama setelah diambil keputusan baru dikomunikasikan. Pilihan yang terbaik itu selalu memulai dengan komunikasi sejak awal. Itu selalu pilihan terbaik untuk kemudian membuat kebijakan itu bisa dilihat, bisa didalami, bisa dipahami, bisa dilaksanakan. Toh kebijakan itu pada akhirnya harus dilaksanakan. Lalu kemudian kebijakan itu juga harus bisa ketika disampaikan, publik itu sudah bisa mereka-reka apa sih yang saya bisa rasakan dan dapatkan dari sini, kerugiannya, keuntungannya, benefit dan seterusnya gitu. Jadi ada pengkondisian dulu. Itu betul. Kalau kita melihat ke depan Bang, kita juga harus melihat sejarah yang lalu. Sebetulnya di zaman pemimpin-pemimpin sebelum Jokowi, itu kan ada juga beberapa kebijakan yang tidak populer. Betul. Saya ingat dulu ketika di Indonesia diwajibkan pakai helm Bang. Betul. Itu pengguna kendaraan bermotor, tidak ada yang langsung serta-merta menerima, merasa repot dan sebagainya. Betul. Tetapi pada saat itu ya jalan terus. Betul. Nah, dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini apakah memang boleh jalan terus saja, tapi memang sambil sebelumnya mendengarkan suara rakyat, atau sekarang karena sudah banyak orang yang mengatakan, wah ini semakin otoriter, itu harus dalam tanda petik lebih lunak. Bagaimana Bang? Itu kan tergantung pada kalkulasi hasil akhir kan. Kalau itu baik untuk kepentingan bersama, baik untuk kepentingan umum, menurut saya ada yang protes, tapi harus jalan terus gitu. Ini kan pilihan tentang bonum comune, pilihan tentang apa yang baik bagi umum gitu. Tentu tidak semua kebijakan itu bisa diterima oleh siapapun. Jangan di sebuah negara, di sebuah kantor, di sebuah keluarga juga tidak semua bisa terima, bukan? Dan saya kira ya kalau disuruh memilih, pada akhirnya kan pilihan etis itu untuk melihat kebaikan untuk umum itu seperti apa, kan itu bisa dipertimbangkan. Kita percaya pada pemimpin yang dedicated untuk kepentingan umum, mestinya hasil akhirnya juga akan baik begitu Leo. Baik, soal komunikasi itu nanti ingin saya lebih dalami lagi, karena ya kalau tidak kenal katanya tidak sayang kan Bang. Kita akan jeda dulu Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau saya tidak tahu bagaimana pola pikir Bang Don, saya mungkin tidak, atau pasti tidak bisa menyayangi Bang Don. Harus dikomunikasikan. Itu dia, Abang harus mengatakan apa yang diharapkan. Nah, kalau seorang pemimpin yang berani tidak populer, tapi sebetulnya melakukan hal-hal yang baik untuk masa depan rakyatnya, tapi tidak mengkomunikasikan dengan baik, kan bisa jadi masalah Bang. Betul. Makanya sebetulnya sekarang ini tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan. Kita menyembunyikan hari ini, besok terungkap. Kita berbohong hari ini, besok terungkap. Semua jejaknya bisa dilihat. Artinya apa?
sekarang ini eranya transparan betul. Dan saya kira ketika membuat kebijakan publik kan, termasuk soal penyusunan perundang-undangan, itu kan selalu ada fase uji publiknya. Lalu kemudian masuk ke fase berikutnya. Fase uji publik adalah bagian di mana kemudian rakyat ikut bicara. Ikut memberikan kontribusi, ikut mempersoalkan, ikut memprotes, ikut apa saja di situ, dan ikut memberikan pertimbangan. Dan memang perlu ketelatenan untuk mendengar itu semua, supaya kemudian ketika di launch atau disampaikan ke publik, orang juga udah paham begitu, dan tidak menimbulkan respon yang negatif atau kemudian tiba-tiba ada penolakan begitu. Kata kuncinya kemudian memang komunikasi. Saya masih ingat Bang, dulu waktu seorang Joko Widodo menjadi wali kota Solo, kita dengar cerita bahwa pada saat ingin memindahkan pasar itu memakan waktu sekian bulan untuk mengajak bicara para pedagang. Dan itu tidak langsung serta-merta dikatakan, hanya ketemu setiap hari Jumat katanya makan pulang, ketemu lagi Jumat makan pulang. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, apakah kemewahan waktu itu masih dimiliki seorang Joko Widodo? Karena saya ingat dulu Pak JK juga mengatakan, waktu saya tanya apa prioritas pembangunan, Pak JK waktu itu mengatakan semuanya prioritas katanya. Nah, ada tidak kemewahan waktu yang dimiliki seorang Jokowi saat ini? Saya rasa itu problem memang bagi seorang Presiden Jokowi kan, karena posisinya sebagai presiden. Saya kira selain kasus Solo, juga dulu ada Tol Jor ya. Tol Jor yang kemudian dia duduk di situ bertahun-tahun macet hanya karena 200 atau 300 meter orang tidak kasih. Pada akhirnya dia duduk bersama-sama lalu kemudian jadi. Tapi kan itu kan ketika dia jadi gubernur. Ketika jadi presiden kan mungkin memang beda lagi gitu, yang membuat dia tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu dibilang Jokowi itu kita banget gitu, sekarang dengan posisi seperti sekarang mungkin tentu ada jarak karena urusan-urusan protokoler. Tapi mestinya tetap harus banyak mendengar. Kalau misalnya tidak bisa mengambil semua itu, saya yakin presiden itu punya kekuatan untuk mendengar siapapun, termasuk orang-orang yang tidak menyetujuinya, termasuk orang-orang yang mungkin membencinya, untuk kemudian bisa membuat kebijakan yang favor untuk semua orang gitu. Seorang Joko Widodo sekarang dibantu oleh kabinet yang berisi para menteri, Bang Don, juga dibantu oleh kantor staf kepresidenan, tadi Pak Muldoko kepalanya, juga dibantu oleh juru bicara. Pertanyaannya adalah apakah komunikasi yang sudah dilakukan untuk membuat kebijakan tidak populer ini sudah cukup atau memang masih harus ditambah? Ya, problem kita kan berkomunikasi di era infodemi. Seperti saat ini. Pandemi informasi terlalu banyak informasi. Betul-betul tidak mudah gitu, Leo. Jangan begitu. Jangankan perorangan atau pemerintah. Kita sebagai media mainstream juga terganggu sebetulnya dengan urusan-urusan yang seperti ini. Gitu. Jadi di situasi yang kemudian situasi baru yang mungkin kita tidak terlalu siap begitu. Saya tahu misalnya ada tim medianya, ada apa gitu, tapi apakah bisa bekerja efektif di tengah-tengah situasi infodemi seperti ini? Itu juga pertanyaan gitu. Tapi menurut saya satu hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, Leo. Tadi kita bicara bahwa ini adalah pil pahit. Dan saya mengatakan pil pahit ini respon tubuh setiap kita itu berbeda. Ada yang mengatakan ini dosis yang tepat. Ada yang mengatakan ini overdosis. Lalu kemudian orang ribut karena soal dosisnya ini. Menurut saya presiden maupun para pembantunya betul-betul pelajari apakah dosis pil pahit ini tepat atau tidak untuk saat ini. Kalau tidak, ya harus ditakar lagi seperti apa bagusnya. Itu kita kembali ke soal undang-undang Omnibus Law ini. Kita berpikir adjustment-nya itu ada di PP yang kemudian bisa favor untuk semua orang gitu. Semoga akhirnya kita benar-benar bisa melihat dulu, kita menyimak apa yang disampaikan, baru kemudian kita bereaksi, begitu ya Bang Don ya? Terima kasih Bang Don sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tidak terjebak dalam pragmatisme politik hanya demi popularitas sesaat. Ia seharusnya terus bekerja dan membuat perubahan meski orang-orang tidak menyadari dan mencemoohnya. Mari kita sebagai rakyat cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. TV, knowledge to elevate.